Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh panitia dan mahasiswa baru program studi fisika tahun 2026 dalam rangkaian kegiatan sosialisasi Piston tahun 2026. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, dalam acara Sosialisasi Physics Orientation Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana tahun 2026. Senang sekali saya Lydia yang akan memandu jalannya acara pada hari yang berbahagia ini. Adapun susunan acara pada hari ini diantaranya diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan dengan pengenalan dan penjelasan mengenai piston, disusul dengan penyampaian informasi buku biru, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan timeline kegiatan, dilanjutkan dengan penjelasan detail registrasi, dilanjutkan dengan sesi diskusi, disusul dengan sosialisasi kegiatan study visit, kemudian sosialisasi UPC, dan acara akan diakhiri dengan penutup. Hadirin, sebelum rangkaian sosialisasi kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Tanpa mengurangi rasa hormat, berdoa dapat dicukupkan. Sebelum kita ke agenda selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu sosialisasi Physics Orientation Program Studi Fisika tahun 2026. Sebelum saya membacakan sesinya, diinformasikan kepada seluruh peserta Piston, saat ini link presensi peserta telah tersedia di kolom chat. Dimohon untuk segera mengisi presensi sebelum beralih ke agenda berikutnya. Terima kasih. Baik, sosialisasi ini akan terbagi dalam dua sesi, yaitu sesi pertama dengan agenda pengenalan tentang apa itu piston dan informasi buku biru. Dilanjutkan dengan sesi kedua dengan agenda penyampaian timeline kegiatan dan detail registrasi. Diinformasikan sesi diskusi untuk semua agenda sosialisasi akan dibuka setelah sesi pemaparan yang kedua. Langsung saja, sesi pertama
dengan agenda pengenalan tentang apa itu piston dan informasi buku biru yang akan dipaparkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana tahun 2026. Kepada Saudara Gede Mahendra Sastra Adiwiguna, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Kak? Oke, terima kasih MC. Sebelumnya, aku ucapkan Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Di sini ada juga peserta dari Piston tahun 2026 dan juga kakak panitia yang tentu menyertai kalian semua di acara sosialisasi Piston tahun 2026. Oke, seperti yang sudah dikatakan oleh MC, di sini saya mengisi materi tentang apa itu piston dan juga apa itu buku biru. Nah, seharusnya yang dari kalian tahu piston itu adalah physics orientation, seperti yang sudah mungkin kakak panitia jelaskan di grup. Itu mungkin bisa dicek juga IG-nya, ada IG-nya sendiri di piston itu. Jadi piston ini sendiri adalah salah satu program kerja rutin dari Himpunan Mahasiswa Fisika yang dimana sekarang ketua dari piston itu dipercayai oleh Abel. Yang mungkin nanti juga Abel bisa menjelaskan lebih rinci tentang timeline piston dan juga hal sebagai macamnya. Nah, jadi intinya piston itu adalah suatu media orientasi yang dimana berbasis pada prodi. Kan kemarin kalian di universitas itu ada PKMB universitas dan juga baru saja kemarin kalian melaksanakan PKMB fakultas. Nah, aku harap apa saja manfaat-manfaat yang kalian dapatkan di PKMB universitas dan juga fakultas itu bisa membantu kalian untuk menjalani kehidupan-kehidupan kampus selanjutnya. Dan juga tidak lupa di bagian prodi juga kami pasti dari prodi juga akan memberikan bekal untuk kalian untuk menjalani kehidupan-kehidupan kampus di mana semester 1 kalian tahu sendiri kalau semester 1 itu adalah semester yang paling shock, paling tiba-tiba nggak tahu perubahan antara menjadi mahasiswa jadi siswa sebelumnya siswa SMA tiba-tiba sekarang menjadi mahasiswa yang dulunya mungkin kalian dituntut untuk belajar itu dituntun dari A sampai B sampai Z itu sekarang di kuliah itu mungkin sistemnya berbeda itu kalian dituntut kalian untuk paham materi terlebih dahulu dan di ruang kelas itu kalian adalah membahas apa itu materinya. Nah, di kebingungan itu lahirlah piston itu sendiri, di mana piston ini bukan sekedar orientasi atau perpeloncoan, tapi merupakan gerbang awal kalian, di mana kalian menjadi transisi menjadi siswa ke mahasiswa, lebih tepatnya fisika, yang dimana adaptif dan juga analitis. Nah, mengapa adanya piston itu sendiri sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Di sini mungkin ada foto-foto piston tahun 2024. Di situ ada mungkin kakak panitia yang di sini ada dalam foto itu. Kakak panitia yang berdiri di sini sama seperti kalian di tahun awalnya pasti bingung itu apa saja yang harus dilaksanakan di dunia perkuliahan dan nanti akan ada berbagai materi yang akan membekali kalian untuk melangkah itu. Seperti yang pertama ada materi seperti peminatan di fisika, lalu ada materi apa itu PKM, apa itu PPK Ormawa, dan terakhir itu ada materi dari organisasi mahasiswa. Nah, biasanya piston itu terbagi menjadi 4 hari. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu biasanya adalah sesi untuk materi dan diskusi. Dan hari keempat itu kalian bisa lihat di bagian kanan itu ada foto. Itu adalah pengukuhan kalian sebagai mahasiswa fisika. Itu kami jadikan sebagai malam akbar atau namanya api unggun. Di situ kami sebutannya kami kukuhkan sebagai anggota dari himpunan mahasiswa fisika sekaligus menjadi teman-teman atau keluarga besar dari mahasiswa fisika itu sendiri. Lalu adapun output yang kami harapkan dari adanya piston itu sendiri, yang pertama adalah kalian itu sudah mandiri. Kalian sudah mengisi apa itu cara pengisian KRS seperti yang kemarin, terus kalian sudah tahu juga sistem akademik kampus dan juga sudah tahu prosedur-prosedur administrasi dasar yang harus kalian ketahui. Misalnya administrasi untuk pindah kelas itu bagaimana cara ngurusnya, itu mungkin bisa dipahami nanti saat adanya piston. Lalu output yang kedua kami harapkan adalah keterikatan angkatan.
Nah, nanti di dalam piston ini kalian tidak hanya diberikan materi saja, namun kalian diberikan ruang untuk saling berdiskusi dan juga saling sebutannya berinteraksi dengan angkatan-angkatan kakak-kakak kalian di atasnya ini. Yang dimana harapannya akan terbentuk struktur angkatan yang solid dan juga kalian juga saling mendukung antar setiap angkatan. Lalu yang terakhir adanya outputnya adalah kesiapan organisasi. Jadi nanti di Piston ini kalian akan dipaparkan tentang apa saja program kerja dari Himpunan Mahasiswa Fisika dan kalian pun punya kesempatan untuk ikut sebagai volunteer di program kerja yang nanti akan diberikan oleh panitia nantinya. Dan dengan harapannya kalian juga siap sebagai seorang mahasiswa yang mandiri, unggul dan berbudaya dan siap untuk nantinya menggembleng pada dunia pekerjaan. Lalu mungkin tidak banyak yang bisa aku sebutkan tentang piston. Nanti bisa kalian tanyakan aja di bagian diskusi. Itu hal-hal yang memang kalian bingungkan. Untuk kalau gitu, minta tolong 3D untuk next ke buku biru. Oke, terima kasih 3D. Jadi materi selanjutnya adalah tentang buku biru. Apa itu buku biru? Apakah bukunya berwarna biru? Ya betul sih, bukunya emang berwarna biru. Tapi esensial dari atau inti dari buku biru itu adalah sebagai uh, logbook dari setiap kegiatan-kegiatan yang kalian telah partisipasi. Nah, bentuk buku biru bisa di next 3D. Oke, jadi tahun lalu sudah ditetapkan adanya partisipasi mahasiswa wajib, yaitu dalam bentuk buku biru. Jadi kalian semua wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang dipaparkan di depan layar kalian, seperti Piston sebagai panitia ya. Piston, UPC, Radiasi, Pisiklinde, Musyawarah Mahasiswa, dan juga sebagai volunteer. Serta ada juga pilihan kegiatan wajib lainnya seperti organisasi, ataupun akademik, dan PKM. Lalu kalian juga diharapkan untuk mengikuti MBKM. Nah, mengapa adanya buku biru ini sendiri? Mungkin aku memberikan latar belakangnya. Jadi, adanya buku biru ini untuk yang namanya mengatasi kesenjangan partisipasi. Nah, di fisika itu sendiri sering terjadi fenomena free rider atau mahasiswa yang apatis, di mana banyak sekali beban pelaksanaan kegiatan prodi dan himpunan itu diikuti oleh orang itu aja. Nah, oleh karena itu buku biru ini hadir sebagai asas keadilan, di mana buku biru ini sebagai bukti bahwa kalian memang mencurahkan waktu kalian, mencurahkan tenaga kalian untuk kemajuan prodi dan juga himpunan, dan juga buku biru ini sebagai bentuk yang resmi sebagai apresiasi juga kalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, mengapa buku biru ini wajib kalian isi? Karena buku biru ini adalah sebagai syarat kalian untuk maju proposal. Jadi, tanpa kalian mengisi buku biru ini, kalian tidak akan diperbolehkan maju proposal oleh prodi. Yang dimana ini juga bukan hanya sekedar esensial transparansi yang memberatkan, karena karena saya tahu, kakak panitia semua tahu kalian punya em, potensi di bidang masing-masing yang kalian bebas untuk mengembangkannya di bidang masing-masing juga. Mungkin ikut kepanitiaan BMPM, ikut kepanitiaan dari BEM fakultas, mengikuti DPM, dan kami sangat sangat yang namanya mendukung hal tersebut. Namun, dengan adanya buku biru ini, kalian juga harusnya sebagai mahasiswa fisika juga harus mengabdi kepada prodi. Dengan adanya buku biru ini, semoga nanti kalian juga terpacu untuk yang namanya mengikuti program kerja di bagian prodi dan juga mengikut sertakan administrasi untuk maju proposal. Dan juga kalian, semoga ada buku biru ini juga bagi teman-teman kalian yang mungkin kelihatan malas untuk mengikuti kegiatan di prodi juga bisa ditanggulangi dengan ada keadilan dari buku biru ini supaya tidak adanya fenomena beli SKP. Nah, juga dicatat SKP ini penting ya untuk kalian untuk lulus di bagian universitas supaya nanti bukan hanya kalian di kampus mendapatkan ilmu saja, tapi juga di kampus kalian diharapkan mendapatkan pengalaman. Pengalaman sebagai apa? Mungkin bukan pengalaman bekerja, tapi pengalaman sebagai manajemen waktu, manajemen acara, manajemen
emosional. Itu kalian juga bisa dapat sebagai bagian dari soft skill yang kalian dapatkan di kampus. Jadi bukan hanya hard skill saja yang kalian dapatkan di kampus, namun juga soft skill yang harus kalian dapatkan di kampus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan dari Piston itu sendiri dan juga buku biru. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa kita diskusikan di bagian diskusi dan saran. Untuk itu, saya kembalikan ke MC Lydia. Terima kasih MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Gede Mahendra Sastra Adiwiguna atas pemaparannya. Sebelum ke agenda selanjutnya, saya izin informasikan kembali kepada seluruh peserta Piston, saat ini link presensi peserta telah tersedia di kolom chat. Dimohon untuk segera mengisi presensi sebelum beralih ke agenda berikutnya. Terima kasih. Hadirin, agenda berikutnya adalah sesi kedua, yakni pemaparan penyampaian timeline kegiatan dan detail registrasi yang akan disampaikan oleh Ketua Physics Orientation Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana tahun 2026. Kepada Saudari Putu Abel Kumalasari, kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC dan 3D mungkin bisa bisa di next. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan diri, saya Putu Abel Kumalasari, kerap dipanggil Abel. Saya dipercayai pada tahun ini sebagai Ketua Piston 2026, yaitu di mana tahun ini juga angkatan kalian ya. Jadi mungkin di awal saya akan memaparkan sedikit tentang konsep dan tema pada Piston tahun ini, di mana eh, Piston 2026 ini mengambil tema Widya Wardana, yang dimana artinya bersama maju dalam cahaya ilmu dan etika. Nah, di mana maknanya ini untuk semangat untuk menumbuhkan pengetahuan seiring perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai etika, tanggung jawab, dan kebersamaan. Lalu mungkin bisa di next 3D. Nah, adapun untuk timeline pada Piston 2026 kali ini, di mana akan dimulai pada 29 Agustus 2026 itu adanya registrasi atau opening, di mana di sini maba melakukan registrasi ulang, di mana maba itu membawa berkas-berkas yang akan nanti diberikan kepada dari panitia untuk maba-maba sendiri untuk melakukan regis ulang, dan di mana pada acara tersebut juga akan ada testimoni dari kakak-kakak tingkat kita, entah itu dari angkatan 23 ke atas, dan itu setiap minat dari fisika itu sendiri, mulai dari kebumian, fisika medis, instrumen, dan sebagainya. Lalu pada di tanggal 5 bulan September 2026 itu adanya Dewan yang sering kita bahas, di mana ini dibuka bersama akan dihadiri oleh Kaprodi, kemahasiswaan, bahkan bisa dihadiri juga oleh jajaran dekan, dan juga ada sambutan-sambutan dan ada pemateri dari dosen-dosen fisika. Lalu di di Day 2 itu pada tanggal 12 bulan September 2026 itu dilanjutkan oleh pengisian materi. Nah, eh, mungkin aku sedikit kasih tahu dulu, eh, nanti maba-maba ini kan akan diberikan penugasan oleh panitia Piston, yaitu ilmiah,
Nah, nanti mulai di D1 itu, maba diharapkan untuk membuat tugas, di mana tugasnya itu akan mencatat dari pemateri-pemateri yang ada pada hari itu, dari D1, D2, hingga D3. Sorry, hingga di D2 saja. Nah, jadi pada di D3 itu pada tanggal 26 September 2026 itu akan diadakan presentasi PKM oleh maba-maba yang terpilih bahwa PKM-nya itu masuk dari tiga besar PKM yang lolos seleksi. Lalu di sana juga akan ada pensi yang dilakukan oleh maba-maba yang penugasannya akan dibagikan nanti pada saat regis oleh panitia si ilmiah. Lalu di D3 juga kita akan mengundang pembicara atau pemateri dari mahasiswa Udayana langsung, namun dari luar prodi. Nah, dan di pada 27 bulan September 2026 itu di mana mahasiswa baru fisika yang sempat sudah dibahas di awal oleh Kak Mahen akan ada api unggun atau makrab. Di sana sebelum adanya makrab, kita akan memulai outbound, di mana outbound ini kita akan adanya games-games di sekitaran lingkungan fisika MIPA Udayana yang akan dipandu oleh panitia-panitia piston tentunya, serta di sini juga akan ada sebelum api unggun itu akan ada pengumuman-pengumuman juara kelompok-kelompok terbaik atau yang kelompok-kelompok yang terseru gitu. Terus akan dilakukannya api unggun atau makrab, di mana di sini mahasiswa baru ibaratnya akan dilantik sebagai mahasiswa resmi fisika 2026. Nah, di sini itu juga mahasiswa fisika baru 2026 bisa melakukan sharing session kepada kakak-kakak panitia piston ataupun langsung kepada ketua himpunan mahasiswa fisika sendiri, serta akan menggunakan jaket fisika sebagai bentuk pelantikan resmi menjadi mahasiswa baru fisika 2026. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku Ketua Piston 2026. Saya sangat memiliki besar harapan agar mahasiswa baru bisa mengikuti Piston ini dengan baik, dengan teliti, dan mengikuti arahan-arahan kakak panitianya dengan teliti, tidak teledor, karena mari bersama-sama melancarkan piston ini. Piston ini juga membuat kita makin kenal satu sama lain, makin merasa punya terikat, karena di fisika sendiri kita bukan hanya sebagai adik tingkat ataupun kakak tingkat, tapi kita akan bersama-sama maju di fisika ini menjadi satu keluarga dengan kesatuan. Jadi, terima kasih. Terima kasih kepada MC dan 3D. Baik, terima kasih kepada Saudari Putu Abel Kumalasari atas pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, memperkenalkan diri, dan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan juga dapat disampaikan melalui kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Sesi diskusi akan dimulai dari sekarang. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Dayusri. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kakak-kakak. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Ida Yusriudari, biasa dipanggil Daisri. Nah, jadi saya mau bertanya,
Untuk presentasinya itu individu atau berkelompok? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, saya persilahkan kepada Kak Abel untuk bisa menjawab pertanyaannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk masalah presentasi PKM tersebut itu per kelompok ya. Jadi nanti kelompoknya itu akan dibagi oleh ilmiah langsung pada saat registrasi. Begitu. Baik, terima kasih Kak Abel atas jawabannya. Apakah dari Dayu bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih ya, Kak. Baik, terima kasih kembali. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dava, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Naufal. Ini botak. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Naufal. Dan saya izin bertanya, untuk itu sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar. Oke. Saya izin bertanya mengenai buku biru. Untuk buku biru, bagaimana cara kita mengaksesnya? Apakah melalui suatu website atau aplikasi? Dan tadi saya lihat di, di gambar buku biru itu ada bikin science competition. Berarti apakah semua baru Prodisika akan mengikuti acara kompetisi itu? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, Kak Mahen bisa menjawab pertanyaan dari peserta ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dava atas pertanyaannya. Mungkin jawab yang pertama ya, bagaimana cara mengakses dari buku biru itu sendiri. Nah, mungkin aku juga mungkin kelewatan buat teman-teman semua. Jadi, cara mengakses yang pertama itu kalian masuk di website himaviunut.com. Nah, mungkin kalian sudah familiar ya lihat website Himavi Unut selama kalian masuk di fisika. Nah, jadi aku harapannya bagi seluruh mahasiswa yang maupun itu mahasiswa lama dan baru itu mohon buat akun di himaviunut.com. Nah, di sana setelah kalian terverifikasi akun kalian, di situ bakal ada tombol atau arah untuk menuju halaman buku biru yang tadi mungkin aku sudah paparkan dikit ya screenshotannya itu di depan itu tadi. Nah, di situ kalian bisa ngisi semuanya, kalian bisa upload file kalian, bukti kalian. Nanti dari kakak inti Himavi itu bakal ngecek apakah itu valid atau tidak dan juga mengapprove hal itu tersebut. Lalu yang kedua tentang Olimpiade Fisika itu ya, yang UDN Physics Championship itu ya. Oke. Buat UDN Physics Championship itu kalian sebenarnya dibebaskan bisa menjadi peserta ataupun panitia. Namun kalau yang di buku biru itu kalian diharapkan sebagai panitia. Karena kita tahu semua UPC atau sebutannya UDN Physics Championship itu adalah bisa bilang proker besar lah di prodi fisika. Karena tahun kemarin kita sudah tembus sampai 400 peserta dan itu sangat-sangat perlu bantuan kalian untuk menghandle hal tersebut. Jadi harapannya nanti kalian mau memaba itu bisa ikut adil berpartisipasi sebagai panitia di UDN Physics Championship dan nanti juga bakal dipaparin sama teman atau kakak yang di sini cara untuk menjadi volunteer, dimana kalian juga outputnya bukan sebagai peserta tapi juga sebagai panitia yang menghandle acara tersebut. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mahen atas jawabannya. Apakah dari Dava bisa diterima jawabannya? Eh, apakah saya boleh izin bertanya lagi mengenai pun buku biru? Boleh. Untuk tadi
Tadi kan untuk mengakses buku biru itu kita harus membuat akun di himaviunut.com. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah bisa membuat akun itu dari sekarang atau menunggu arahan dari kakak-kakak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Kak Mahen bisa menjawab. Oke, karena kalian sebenarnya sekarang sudah hitungan, sudah resmi sebagai mahasiswa fisika, itu kalian bisa membuat akunnya mulai sekarang dan juga sudah mulai mencicil akunnya dari sekarang, asalkan kalian sudah punya yang namanya KTM ya sebagai tanda bukti mahasiswa itu. Baik, apakah sudah terjawab, Dava? Sudah Pak, terima kasih. Baik, untuk Kak Abel, saya persilahkan. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman semua dan teman-teman panitia. Mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan, kekeliruan yang saya sampaikan. Jadi pada pertanyaan yang tadi mengenai PKM presentasinya kelompok atau bagaimana, itu eh, saya salah menanggapi ya. Jadi pada nanti tiga besar yang terpilih PKM untuk presentasi itu akan presentasinya itu secara individu. Jadi bukan kelompok, guys. Gitu. Mungkin bisa dimengerti ya. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih atas em, informasinya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dikarenakan sesi saran dan diskusi masih ada waktu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Made Twinita, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya mohon izin kakak semuanya. Perkenalkan, saya nama Tunita Puspati, biasa dipanggil Puspa. Oke, pertanyaan ini saya tujukan ke Kak Abel. Tadi, mohon maaf mungkin Puspa kelewatan atau gimana. Jadi, sebelumnya boleh dipaparin nggak Kak, PKM itu seperti apa dan tugasnya itu akan diberikan kapan, terus pengumpulannya gimana, terus pokoknya rinciannya itu gimana, seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kak Abel bisa dijawab. Oke, aku izin mewakili Abel ya. Jadi untuk PKM itu nanti kalian akan mengerjakan namanya Canvas PKM. PKM Canvas. Jadi kalau kalian tahu PKM itu kan biasanya dia tuh lengkap ya dari bab 1 sampai nanti kesimpulan. Namun di PKM ini kalian membuat kesimpulannya aja. Kesimpulan dan juga poin-poin dan inti dari ide yang ingin kalian munculkan. Itu inti dari PKM Canvas. Nah, nanti bakalan ada lagi ketentuan-ketentuan yang akan dikirimkan oleh kakak-kakak ilmiah tentang penugasan PKM Canvas ini. Dan untuk kapan nanti ditugaskannya dan lain-lain, itu akan kalian dapatkan informasinya pada saat kalian sudah melakukan daftar ulang. Kalau untuk sekarang, kami hanya akan memberikan gambaran secara besar saja, rangkaian kegiatan kalian apa saja, tugas kalian kurang lebih apa saja. Jadi seperti itu. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Kak Ana. Selanjutnya, baik, Dayu silahkan bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya lagi. Berarti beda ya tugas PKM sama tugas yang mencatat per materi dari Dewan sampai Decu. Itu aja. Terima kasih, Kak.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Abel. Atau mungkin ada perwakilan yang ingin menjawab, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya. Nah, untuk PKM tadi kan yang ditanya itu PKM dan tugas-tugas materi dari Dewan sampai Detsu itu ya. Nah, untuk itu sendiri tugasnya beda-beda. Nah, seperti yang sudah dikatakan teman saya atau panitia Piston sebelumnya, Kak Ana, nanti untuk pembagian tugas-tugas itu secara rinci akan dijelaskan pada saat kalian sudah melakukan registrasi ulang atau pendaftaran ulang. Nah, untuk PKM sendiri memang nanti itu sebenarnya bakal ada tugas kelompok dan tugas individu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dulu untuk sekarang. Nanti mungkin bisa ditambahin oleh partner saya, Ana. Oke, jadi untuk teman-teman pasti kalian itu menanyakan rinci kegiatannya bagaimana, tugasnya itu gimana. Teman-teman itu tenang saja karena sosialisasi ini kami tujukan untuk menjelaskan piston secara garis besar, bukan secara rinci. Karena nanti untuk rincinya itu bagaimana ketentuannya, gimana dikumpulkannya, kapan, tugas-tugasnya apa saja, itu akan diinformasikan di grup oleh si ilmiah, kakak-kakak ilmiah kalian. Nanti kalian akan dipandu oleh kakak-kakak ilmiah dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan tugas-tugasnya itu bukan cuma satu saja, tapi ada beberapa lagi tugas tambahannya. Jadi, eh, kedepannya mohon didengarkan apabila ada informasi-informasi agar tidak tertinggal. Se- Segitu aja sih, supaya kalian kalau ada penasaran rinci-rincinya, kalian harus tahu kalau sosialisasi ini adalah garis besarnya. Untuk perinciannya itu nanti akan diinformasikan dan memang sudah ada time-time-nya kapan itu harus diinformasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Abel dan Kak Ana atas jawabannya. Apakah Dayu sudah bisa diterima? Sudah, terima kasih ya Kak Abel dan Kak Ana. Baik, sesi diskusi saya akan lanjutkan nanti. Hadirin, selain dua sesi sosialisasi yang telah kita lewati bersama hari ini, akan ada sosialisasi program kerja Himpunan Mahasiswa Fisika tahun 2026, yaitu Study Visit dan UPC, yang akan dijelaskan langsung oleh masing-masing ketua program kerja tersebut. Untuk itu, bisa dimulai dari kegiatan study visit tahun 2026. Kepada Ketua Panitia Study Visit, dipersilahkan. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman semua. Mungkin untuk 3D bisa di eh, back ke PPT piston dulu ya. Jadi jadi ada satu satu acara yang tertinggal mungkin. Mohon maaf semuanya ya. Nah, di sini untuk piston itu sendiri kan kita tadi sudah paparin beberapa atau garis besarnya. Nanti piston itu akan ngapain aja. Lalu timelinenya itu udah juga dijelasin. Nah, adapun untuk pendaftaran dari piston itu sendiri, di mana kita memiliki paket, di mana untuk piston itu akan mendapatkan satu baju polo, lalu satu jaket angkatan yang akan digunakan pada saat api unggun atau makrab, lalu yang kedua itu konsumsi pada saat dari D1 hingga nanti. Nah, di sini kami paketkan dengan harga nominal 400.000. Nah, untuk list dari paket harga piston ini, dari 400.000 ini, mungkin ada dari adik-adik mahasiswa baru yang
ingin melakukan diskusi untuk harga paket yang telah ditentukan sebelum kita, maksudnya sebelum kita melakukan pengisian data untuk pendaftaran piston tahun 2026. Baik, Eh, Dayu langsung bisa bertanya. Baik, berarti 400.000 tuh sudah dapat baju polo, jaket angkatan, sama konsumsi sampai day ketiga ya Kak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Abel, bisa dijawab? Oke, untuk 400.000 ini, ya itu benar sekali. Untuk konsumsi itu, kita akan dapat dari Dewan hingga outbound nanti. Terus untuk baju polo dan jaket angkatan juga sudah termasuk. Jadi 400.000 ini sudah termasuk semuanya dari ketiga komponen tersebut. Dan untuk saya garis bawahi untuk konsumsi tersebut, konsumsi siang ini akan didapat setiap kali pertemuan piston, yaitu dari Dewan hingga outbound nanti. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Kak Abel. Apakah Dayu, dari jawaban Kak Abel, apakah bisa diterima? Bisa, tapi boleh nanya lagi nggak Kak? Boleh. Misalnya nih, saya ada keinginan buat konsumsi sendiri. Itu tetap 400.000 bayar atau gimana Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kak Abel, bisa dijawab? Oke, mungkin di sini akan dibantu oleh teman saya, Elizabeth, mungkin bisa membantu untuk menjawab pertanyaan Dayu. Baik, terima kasih Abel, terima kasih juga kepada MC. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Kakak pembina, teman-teman inti, panitia, dan juga teman-teman peserta Piston 2026. Ya, mengenai pertanyaan dari Dayu, sebelumnya saya izin menjawab terkait dana itu. Jadi uang 400.000 itu tadi sudah termasuk, seperti yang dijelaskan oleh Kak Abel, itu sudah termasuk ketiga paket yang akan kita dapat, mulai dari baju polo dan juga jaket angkatan yang teman-teman bisa pakai sampai akhir nanti, lalu ada konsumsi. Kalau terkait penambahan konsumsi atau teman-teman yang ingin membawa konsumsi itu bolehkan, tetapi untuk harganya itu tetap di 400.000. Entah teman-teman mau menambah konsumsi tambahan ataupun eh, hanya mengandalkan konsumsi yang akan disiapkan oleh panitia nanti itu tidak terpengaruh ke harga satu paket yang dicantumkan di sini. Jadi kalau teman-teman mau bawa konsumsi itu akan tetap biaya administrasinya itu tetap 400.000 untuk paket sampai selesai rangkaian piston nanti. Sekiranya itu untuk menjawab pertanyaan dari Dayu, mungkin ingin bertanya lagi atau uh, ada masukan, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Abel dan Kak Sasa atas jawabannya. Apakah Dayu bisa diterima jawabannya? Bisa Kak diterima. Terima kasih ya Kak penjelasannya. Baik, terima kasih kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk Rina, saya persilahkan. Kak, maaf sebelumnya.
Tadi saya nggak apa sih kayak mungkin saya nggak dengar atau emang belum gitu. Ini saya mau nanya untuk yang konsumsi itu dengan harga 400.000 cuma dapat sekali aja atau kita dapat 2 kali atau sekali tapi sama snack. Makasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kak Abel, bisa dijawab? Baik, Oke. Lydia, saya Oh izin ya. menjawab ya. Oke, terima kasih untuk Rina atas pertanyaannya. Jadi untuk konsumsi yang kita maksud tadi itu adalah makan siang saja, makan berat siang, karena nanti ada 4 hari kegiatan dari D1 sampai D4. Jadi kami menyiapkan 1 hari kegiatan itu satu konsumsi, yaitu makan siangnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sasa. Apakah Dalina sudah bisa terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari peserta lain? Baik, untuk Patrick bisa bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar ya? Oke, selamat sore teman-teman dan kakak-kakak panitia. Saya Patrick Albert Kusnadi, biasa dipanggil Patrick, izin bertanya. Untuk deadline dan juga sistem pembayarannya sendiri seperti apa ya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, Kak Sasa mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Patrick. Baik, terima kasih untuk Patrick atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi terkait pembayaran nanti itu kakak-kakak panitia yang pasti dari teman-teman Humas nanti mengirimkan link pendaftaran untuk teman-teman itu sebagai pendataan untuk teman-teman yang akan mengikuti Piston. Nah, di pendaftaran itu nanti juga disertakan untuk pembayaran dari paket yang kami maksud ini dan untuk pembayarannya itu nanti bisa dilakukan 2 kali. Jadi ada pembayaran pertama, maaf, dari teman-teman nanti baru pembayaran kedua untuk pelunasan. Adapun waktunya nanti itu kemungkinan bisa dikirim dalam waktu dekat dan juga nanti dilunasi sebelum registrasi atau hari pertama gitu. Tapi pembayarannya nanti itu dilakukan sebanyak 2 kali. Begitu Patrick untuk sistem pembayarannya. Baik, terima kasih Kak Sasa atas jawabannya. Apakah dari Patrick bisa diterima? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya dari Puspa bisa langsung bertanya. Oke, izin bertanya lagi, Kak. Jadi mengenai list paket ini, apakah ini sifatnya wajib atau boleh beli lepasan gitu, nggak paket, jaket aja atau polo aja gitu, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kak Sasa, bisa dijawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi nanti untuk paket ini itu memang pembeliannya itu harus bersifat wajib dan itu harus bisa dikatakan harus dibeli semua. Yang pertama dari baju polo. Jadi baju polo ini teman-teman akan dipakai di salah satu hari rangkaian nanti. Kemungkinannya akan dipakai nanti saat outbound. Jadi memang diwajibkan untuk rangkaian D4 nanti teman-teman akan menggunakan baju polo ini. Lalu untuk jaket angkatan itu juga bersifat wajib teman-teman. Jadi biasanya dari angkatannya kakak dulu, kalau kakak dari angkatan 24, terus
ada teman-teman dari angkatan 25 kemarin dan juga teman-teman sekarang dari angkatan 26 tuh biasanya akan selalu ada yang namanya jaket angkatan. Jadi satu jaket untuk satu angkatan itu, makanya kami membuat dia menjadi satu paket di awal rangkaian ini, di piston ini. Kalau baju polo emang wajib karena nanti dipakai dalam salah satu rangkaian. Lalu untuk jaket, seperti yang Kak Abel sampaikan juga tadi, nanti menjadi simbol juga saat hari terakhir untuk peresmian teman-teman bergabung bersama keluarga besar Fisika. Oke, segitu mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sasa atas jawabannya. Apakah dari Puspa bisa diterima? Kak mau nambahin lagi. Jadi kan kalau jaket itu wajib karena nanti akan dipakai seterusnya dan juga sebagai simbolis. Kalau baju polo itu sekiranya selain untuk rangkaian piston, apakah ada hari-hari tertentu digunakan lagi? Dan kalau tidak, apakah boleh harganya itu diturunin dikit, Kak? Karena sebagai anak kos, mungkin teman-teman juga di sini anak kos, itu lumayan banget per atas ribu, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kak Sasa bisa menjawab. Kalau mau diturunin ke berapa kalau dari kalian? Mungkin boleh kalian diskusikan dulu. Kalau mau diturunin, coba kasih angka ke kita kalian mau dituruninnya itu ke berapa. Biar kita bisa pertimbangkan. Baik, Oke, Kak Ana. ditunggu ya Kak. Kita diskusi dulu. Em, itu dalam proses diskusinya mungkin boleh dipertimbangkan harga-harga angka yang mau kalian kasih ke kita ya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kalau mau minta turun, tapi em, bolehlah dipikir-pikir juga angkanya. Terus juga mungkin boleh sebagai pertimbangan ya, untuk jaketnya itu kita nanti akan menggunakan bahan Harrington. Jadi memang bahan 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 jaket Harrington ini tuh terkenal bagus karena dia tuh pakai campuran katun twill, polyester juga atau taslan-taslan yang ringan gitu, tahan angin dan juga dia tuh rapih. Biasanya ada furing kotak-kotak gitu. Jadi dia tuh klasik, nyaman dipakai juga. Pokoknya bahannya bagus gitu untuk jaketnya. Makanya kita berani kasih angka. Jadi buat bahan pertimbangan kalian.
Baik, sambil menunggu diskusi, ini ada yang bertanya dari Dava underscore. Mohon maaf Kak, izin bertanya, apakah boleh saya izin untuk menunaikan sholat sebentar? Untuk kamera saya tinggal tetap saya nyalakan. Terima kasih. Untuk itu boleh ya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, dari Patrick underscore, izin Kak tanpa mengurangi rasa hormat, saya boleh tahu rincian harga polo, jaket, dan makanan per hari atau tidak ya? Terima kasih. Baik, untuk itu, Kak Sasa, mohon dijawab. Terima kasih. Oke, mungkin aku izin jawab ya untuk pertanyaan yang kali ini mengenai rincian dari harga satuan kan ya, dari baju polo hingga jaket angkatannya. Oke, mungkin eh, untuk baju polo itu sendiri, kami mendapatkan harga itu dari apa ya, dari trailersnya itu seharga 110.000 dan jaket angkatan itu sendiri kami mendapat harga di 235.000 dari konveksinya itu sendiri. Nah, untuk konsumsinya kami mendapat harga per konsumsi itu 10.000. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya rinciin untuk harganya. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa baru bisa didiskusikan lagi untuk penawaran harganya dan bisa dipikir-pikir lagi. Karena dari kami panitia, selaku panitia Piston juga sudah berupaya untuk mendapat harga yang eh, serendah mungkin. Seperti itu. Terima kasih. Karena mungkin aku tambahin, karena ini juga emang dari tiap ke tahun kita selalu pakai jaket angkatan serta baju polo untuk di acara pistonnya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Abel atas jawabannya. Apakah dari Patrick bisa diterima? Ya, makasih Kak. Baik, terima kasih kembali. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, apakah dari Puspa sudah ada hasil diskusi yang tadi ditanyakan? Oke, mohon izin. Jadi setelah tadi dikasih rincian juga sama Kak Elizabeth, itu kalau semisalnya 380 bisa. Untuk Kak Sasa, bisa menjawab? Mungkin untuk ini aku izin menjawab ya. Oh, oke, Eh, oke. untuk 380 untuk paket Piston 2026 yang isinya ada baju polo, jaket angketan, dan konsumsi makan siang. Itu sudah didiskusikan oleh apa seluruh mahasiswa barunya sama teman-temannya. Udah deal 380-nya Sudah, Kak. kalau boleh tahu. Sudah aman. Mungkin aku garis bawahi dulu ya. Semisal kita udah saling deal nih. Berarti artinya kalian itu juga sanggup ya untuk membayar ini. Sanggup, Kak, sanggup. Baik. Apakah dari Kak Abel ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, mungkin aku ganti device ya, pakai device temanku karena tadi ada kendala di laptop. Oke, mungkin aku ulangi lagi. Jika dari kalian kan mintanya 380.000. Itu berarti sudah fix ya dari kaliannya yang menyetujui dan apa namanya menyanggupi. Semisal kalian memang sudah menyanggupi, apa kalian juga berarti agar sama-sama enak antara panitia, kami panitia dan maba sendiri agar tidak ada kegaduhan di akhir acara. Jadi jika sudah disanggupi 380.000 itu sendiri untuk paket Biston, tidak akan ada kegaduhan lagi belakangannya. Makanya saya selaku ketua panitia memastikan kembali kalian ini sudah menyepakati di harga tersebut kan? Kesepakatannya harus Sudah, Kak. bulat ya teman-teman. Harus bulat. Jangan sampai nanti ada salah satu dari teman kalian yang keberatan dan terjadilah komplain dan lain-lain. Karena kami dari panitia sudah sangat terbuka untuk penawaran-penawaran dari kalian. Jadi deal gak? Mungkin dari mahasiswa selain yang mahasiswa baru selain yang tadi speak up teman-temannya bagaimana? Deal kan? Deal Kak, maaf Kak. 380. Eh, ini aku habis baca grup. Ini kayak menurut aku ya kayak semua tuh belum setuju di angka 380 itu, masih ada yang nawar di bawahnya. Tuh ada yang ngasih harga di 360 Kak. Gini,
kan kami selaku panitia sudah memberikan waktu untuk kalian diskusi. Makanya tolong digunakan sesi diskusi ini dengan baik agar tidak ada keributan di akhir acara nanti. Tolong dipastiin dulu, dirembukin dulu oleh teman-teman angkatan 26, baru kita mulai lagi sesi diskusinya. Baik, terima kasih Kak Abel atas jawabannya. Mohon maaf untuk waktu sesi diskusi terkait list paket sudah selesai. Untuk itu mungkin diskusinya bisa di chat di grup chat. Mohon maaf, MC, mungkin saya meminta sesi diskusi untuk fix harga ini kurang lebih lagi 5 sampai 7 menit lagi ya. Oke, baik Kak. Ya, untuk Puspa. Ya, jadi setelah diskusi juga tadi di grup Piston juga Kak Ana tadi sempat ngasih harga 370. Jadi mungkin tadi teman-teman juga coba tanyain 370 gimana Kak? Aman katanya. Pak Abel bisa menjawab? Oke, aku pastiin lagi. Untuk 370 ini sudah fix untuk ke seluruh angkatan 26 yang diskusinya. Oke, berarti 370 ini sudah dari seluruh angkatan 26 ya yang menyetujui. Sudah, Kak. Oke, baik. Untuk Kak Abel, apakah ada yang ingin diinformasikan kembali? Sebelumnya, mohon maaf. Untuk Kak Sasa, boleh bertanya? Oke, terima kasih untuk MC. Kalau tadi dari teman-teman sudah fix harganya yaitu 370, kita dari panitia sudah mendiskusikan juga untuk harga tersebut dan bisa deal di situ. Karena dari Puspa tadi ya, perwakilan teman-teman Angkatan 26 sudah menyampaikan bahwa teman-teman sudah berdiskusi di angkatannya dan memberikan harga final itu 370.000 rupiah. Itu kita kasih keringanan untuk itunya setelah diskusi tadi boleh 370 ya teman-teman. Diingat itu harga yang teman-teman minta juga kepada kita. Jadi sudah fix. Lalu untuk desainnya sendiri sama desain polo dan juga jaketnya itu nanti akan kami sertakan di link pendaftarannya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat desainnya bagaimana sekaligus melakukan pembayaran. Begitu ya teman-teman. Terima kasih karena sudah berdiskusi. Terima kasih karena sudah uh, mengeluarkan isi pikirannya, ada yang keberatan dan lain-lain tadi. Terima kasih ya teman-teman. Itu saja dari aku. Nanti untuk linknya menyusul ya. Kami panitia akan mengirimkannya nanti dan segala rinciannya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Sasa atas jawabannya. Apakah dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Dan untuk Kak Abel, apakah ada yang ingin diinformasikan kembali? Jika tidak ada yang bertanya, saya akan
Melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu sosialisasi study visit. Untuk itu, bisa dimulai dari kegiatan study visit tahun 2026 kepada Ketua Panitia Study Visit, dipersilahkan. Baik, selamat sore adik-adik semua. Jadi pada kesempatan hari ini saya adalah dipercaya telah menjadi Ketua Study Visit pada tahun 2026. Jadi saya akan menjelaskan istilahnya kepada adik-adik, kakak akan menjelaskan kepada adik-adik apa sih itu sebenarnya Study Visit 2026. 3D bisa di next. Oke, jadi Study Visit 2026 itu adalah kegiatan kunjungan edukatif ke suatu instansi atau institusi untuk belajar secara langsung di luar lingkungan kampus. Nah, seperti namanya, study dan study visit, artinya kita akan mengunjungi suatu tempat-tempat, misalnya tempat seperti mungkin universitas, institusi, perusahaan, dan lain sebagainya untuk mempelajari hal-hal yang berbau tentang fisika, lalu mungkin juga apapun itu. Jadi fleksibel sekali. Jadi kegiatan ini bukan hanya jalan-jalan biasa, tapi juga kegiatan belajar yang dibaluti sebuah keseruan-keseruan. Karena study visit ini pastinya acara yang akan fun sekali, yang akan seru sekali. Jadi acaranya akan berlangsung selama 4 hari 3 malam pada tanggal 21 sampai 24 Oktober tahun 2026. Nah, sebelum itu, kan karena kita mengunjungi suatu tempat. Nah, tempatnya ini adalah tempat yang sangat spesial, yaitu tempat yang kita akan kunjungi adalah Jogja. Next. Nah, Jogja spesifiknya adalah Universitas Gadjah Mada, lalu juga BMKG yang ada di Jogja, yaitu Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Jadi destinasi yang kita tuju Jogja itu kota yang bisa disebut juga kota mahasiswa, spesifiknya di BMKG dan juga UGM ini. Benefitnya yang adik-adik bisa dapatkan itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat bervariasi, di mana kita bisa melakukan tur fasilitas keduanya, BMKG maupun UGM ya. Kita tur ke sana, kita melihat fasilitas-fasilitas yang ada, kita bisa membandingkan fasilitas-fasilitas tersebut ke di universitas kita. Misalkan kita di UGM bisa melakukan praktikum secara mini, terus fasilitasnya kita melihat-melihat, lalu lengkap dengan sharing sessionnya yang akan kita lakukan bersama pihak-pihak UGM maupun pihak BMKG-nya. Jadi adik-adik yang mau mencari relasi misalkan di UGM atau di BMKG bisa langsung bertanya, langsung raise hand, angkat tangan. Misalkan adik-adik yang baru join fisika, aku penasaran nih gimana sih nanti prospek kerjanya, bisa langsung ke tempatnya, itu ke BMKG-nya langsung, bisa langsung tanyain sama pihak-pihak di sana. Karena misalkan, Pak saya lulusan fisika, saya bisa nggak kerja di sini? Bisa. Jadi seperti itu. Next, oke. Untuk akomodasi dan transportasinya kita akan menggunakan bus dan juga kita akan bermalam di Tikel Hotel, salah satu hotel yang bagus di Yogyakarta. Oke, next. Nah, ngomong-ngomong soal biaya tadi visit ini berada di harga 1.500.000, tapi tenang aja, 1.500.000 ini tidak akan langsung dibayar full, tapi kita bisa melakukan cicilan, yaitu cicilannya hadir dengan 3 kali cicilan di bulan Agustus, bulan September sampai bulan Oktober. Nah, kita bisa lihat di sini cicilannya itu, cicilan pertama berada di angka 750.000 di tanggal 1 Agustus sampai periodenya 1 Agustus sampai 25 Agustus. Lalu di cicilan kedua ada harga 500.000 di rentang 26 Agustus sampai 19 September 2026. Di cicilan ketiga ada yang paling murah di 250.000 di tanggal 20 September sampai dengan 5 Oktober. Jadi adik-adik tenang aja karena di sini kita hadir dengan 3 kali cicilan, begitu. Lanjut. Nah, ini bagi yang tertarik, adik-adik maba, bagi yang tertarik bisa ajak-ajakin juga teman-temannya, bisa ajak-ajakin mungkin, dosen-dosen juga boleh ajak-ajakin semuanya.
hanya pokoknya di study visit tahun 2026 ini karena tempat yang kita kunjungi itu ada tempat-tempat yang keren yaitu Universitas Gadjah Mada dan juga Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan link pendaftaran bisa ada seperti di depan, ada tertera di depan ya, dan juga kalau adik-adik penasaran dengan Instagram ada info-info terbaru bisa cek di Instagram physics_study visit 2026. Lalu kalau mau menanyakan hal-hal yang lebih lanjut mengenai study visit ini bisa chat CP yaitu saya sendiri Gong Rama dan ada humasnya itu Nabila. Nah, sebelum itu kita melihat di poster sebelah kiri itu ada special offer untuk cicilan pertama. Nah, bagi adik-adik yang tidak ingin kepikiran tentang cicilan dan ingin langsung membayar lunas dalam periode cicilan pertama yaitu 1 Agustus sampai 25 Agustus 2026, itu adik-adik akan tidak usah membayar 1.500.000 tapi membayar 1.450.000. Nah, itu udah deal special offer yang kami berikan bagi adik-adik ataupun peserta-peserta lain yang ingin membayar lunas pada periode cicilan pertama. Jadi ingat adik-adik ini study visit ini dia kesempatan yang sangat berharga ya, kesempatan yang sangat gini karena juga kuotanya sangat-sangat terbatas. Jadi itu saja untuk pemaparan sosialisasi study visit dari saya. Kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab next. Jadi adik-adik apakah ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau bisa raise hand dan ngomong langsung atau chat di kolom komentar. Terima kasih. Baik, mohon maaf Gong Rama, untuk sesi diskusi akan berlangsung selama 10 menit. Terima kasih. Tidak usah malu-malu ya adik-adik, langsung bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau bisa raise hand. Baik, untuk Damar Amerta, bisa silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya kakak panitia dan teman-teman. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar. Baik, pertanyaan dari saya, dari yang pertama itu di bagian makan. Tadi kan tertera bahwa makannya itu dapat benefitnya 6 kali. Nah, bagaimana sistemnya 6 kali itu? Dalam 4 hari, 3 malam itu gimana ya, Kak, maksudnya? Makannya 1 hari, 2 kali dalam 1 hari, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Gong Rama, bisa menjawab. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi saya menjelaskan bahwa sistem makannya itu kan di 1.500.000 itu kan benefitnya dapat makan 6 kali, hotel juga dapat dan lain sebagainya, dapat bus juga. Nah, untuk makannya kita 6 kali. Nah, makannya itu per hari itu kita bakal mengikuti gini acaranya, yaitu makan misalkan pas kita berangkat kita akan dapat makan. Lalu pas acara juga kita akan dapat makan. Jadi makan itu bisa makan siang dan juga makan malam. Jadi dapat makan siang dan juga makan malam. Terima kasih. Apakah menjawab? Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sudah terjawab. Makasih, MC. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali oleh Ketua Panitia Study Visit? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali oleh Ketua Panitia Study Visit? Oke, jadi untuk study visitnya, ini study visitnya ini adalah event-event yang sangat-sangat langka. Jadi juga acaranya ini juga nggak buat adik-adik maba aja, tapi juga buat cutting-cutting juga. Angkatan 25, angkatan 23, angkatan 24, dan lain sebagainya. Bahkan Sin pun boleh ikut. Jadi misalkan adik-adik maba yang sudah ngelihat juga cutting-cuttingnya, misalkan ada yang naksir cutting-cuttingnya dan ngelihat cuttingnya ikut study visit, boleh juga ikutan study visit buat ketemu sama cuttingnya. Jadi acara study visit ini acara yang nggak cuma jalan-jalan aja, acara yang nggak cuma seru-seruan aja, tapi seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, yaitu kita akan ke UGM dan BMKG, pastinya itu kita akan mendapatkan pengalaman, pembelajaran juga secara langsung, jadi menambah juga wawasan, pengalaman, dan yang paling penting adalah menambah relasi. Jadi ini sangat-sangat proker ini sangat-sangat event-event ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu pastinya. Jadi kami mohon sekali partisipasinya untuk maba, mahasiswa juga angkatan 25, angkatan 26 juga, habis itu angkatan 23 juga, 24 juga boleh ikutan karena ini event sangat-sangat seru dan juga sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Gong Rama atas pemaparannya. Kepada peserta yang tertarik dan ingin bertanya lebih lanjut, bisa hubungi pihak panitia dan Ketua Program Kerja Study Visit. Baik, agenda selanjutnya adalah sosialisasi terkait Udayana P6 Championships tahun 2026. Dipaparkan oleh Ketua Panitia Udayana P6 Championships atau yang mewakili. Untuk itu, kepada Ketua Panitia Udayana P6 Championships atau yang mewakili, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC telah memberikan saya kesempatan untuk namun apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Nabila? Baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat siang menjelang sore teman-teman maba fisika semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nabila Ayudia Purnama Maharani. Dan tentunya dipercayai kali ini menjadi wakil ketua pada program kerja
Udayana P6 Championship atau UPC 2026. Mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar tentang UPC atau bahkan mungkin sudah pernah ikut sebelumnya. Nah, hari ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai UPC itu sendiri, konsep kegiatannya, rangkaian acaranya, kemudian kepanitiaan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir tentunya ada informasi mengenai Open Recruitment Volunteer UPC 2026 yang sempat tadi disinggung sedikit oleh Ketua Himafi. Jadi buat teman-teman, khususnya Maba Fisika yang mungkin ingin mulai mencoba ikut kegiatan atau kepanitiaan di luar perkuliahan, boleh banget ya disimak sampai akhir. Oke, bisa di next. Bisa di next lagi. Baik. Nah, kita ketahui bahwa Udayana P6 Championship atau UPC ini merupakan kompetisi sains tingkat nasional yang diselenggarakan sebagai wadah untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan siswa maupun mahasiswa dalam bidang fisika. Nah, UPC sendiri dirancang dengan konsep kompetisi yang variatif dan berjenjang sehingga peserta tidak hanya ditantang dalam kemampuan akademik, tapi juga dalam kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rangkaian kegiatan UPC 2026. Baik untuk tahap pertama akan dilaksanakan penyisihan secara online pada tanggal 20 September 2026. Maba bisa lihat pada tabel di bawah ya. Jadi seluruh peserta akan mengikuti babak penyisihan secara daring. Kemudian dari tahap ini akan tentunya ditentukan peserta-peserta yang berhak melanjutkan ke babak berikutnya. Setelah itu, mulai 20 September sampai 18 Oktober akan ada rangkaian persiapan untuk babak final, di dalamnya termasuk pengumuman peserta yang lolos, registrasi ulang, technical meeting, dan persiapan menuju babak offline. Kemudian yang nggak kalah seru tentunya adalah puncak yang akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2026, yaitu semifinal dan final secara offline di Universitas Udayana. Jadi teman-teman UPC ini bukan untuk satu hari kegiatan saja, tetapi akan ada rangkaian yang berlangsung dari tahap penyisihan sampai akhirnya mempertemukan peserta-peserta terbaik. Baik, bisa di Nah, setelah kita mengetahui konsep dan juga rangkaian kegiatannya, sekarang kita masuk ke bagian kepanitiaan dari UPC 2026. Tentunya di dalam UPC dibutuhkan banyak orang dengan peran yang berbeda-beda agar harapannya rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa sih yang tentunya bisa teman-teman pilih dan masing-masing memiliki job desk yang berbeda-beda. Oke, next. Baik, yang pertama ada si acara dan si kesekre. Untuk si acara, secara ringkasnya, tugasnya itu berkaitan dengan bagaimana kegiatan itu tentunya nanti bisa berjalan dengan struktur. Mulai dari menyusun RAB, membuat rundown dan rundown teknis, membuat denah tempat kegiatan, menyusun ketentuan hari khas, sampai menyiapkan perangkat acara seperti MC, moderator, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lebih banyak berkaitan dengan administrasi. Contohnya dari menyusun RAB, membantu pembuatan surat, menyiapkan presensi rapat, presi panitia, undangan, peserta, sampai membantu menyiapkan kebutuhan administrasi pada hari H. Jadi kalau teman-teman suka hal-hal yang terstruktur dan cukup teliti, 2C ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada si Humas dan si 3D. Untuk si Humas tugasnya berkaitan dengan komunikasi dan publikasi, mulai dari membuat caption kegiatan, live report, menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan, mengirim surat, sampai membantu publikasi kegiatan. Sedangkan untuk si 3D fokusnya lebih ke desain dan dokumentasi, mulai dari membuat
konsep desain, memenuhi kebutuhan visual, mendokumentasikan kegiatan, sampai membantu pembuatan pamflet untuk kegiatan fundraising. Jadi teman-teman yang suka komunikasi atau desain, foto, video, atau hal-hal yang berkaitan dengan publikasi, bisa nih mempertimbangkan kedua C ini. Oke, bisa di next. Ya. Baik, kemudian ada si konsum prokes dan si SPTK. Untuk si konsum prokes, tugasnya berkaitan dengan kebutuhan konsumsi tentunya dan juga sarana upacara atau persembahyangan. Mulai dari survei harga nasi dan snack, menyiapkan konsumsi, mendata jumlah konsumsi, sampai memperhatikan kebutuhan vegetarian dan non-vegetarian. Sedangkan si SPTK lebih berfokus pada tempat dan perlengkapan kegiatan seperti menyiapkan ruangan, melakukan survei ruangan, mengurus peminjaman ruangan dan alat, serta mendata perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing si. Jadi tentunya kedua si ini juga penting banget ya, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan teknis saat di lapangan. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada si fundraising dan si kompetisi. Untuk fundraising, fokus utamanya adalah bagaimana mencari dana sesuai target kegiatan, bisa melalui sponsorship maupun kegiatan penggalangan dana seperti jualan, open PO, dan kegiatan lainnya. Tentunya akan berkoordinasi juga dengan si lain untuk kebutuhan promosi fundraising. Sedangkan si kompetisi tentunya berhubungan langsung dengan jalannya lomba. Tugasnya mulai dari menyusun juknis dan peraturan lomba, menyusun RAB, menghubungi dosen sebagai juri, membantu menyusun bank soal, memastikan kompetisi berjalan sesuai rundown, sampai mengumpulkan hasil penilaian dan menetapkan pemenang. Baik, bisa di next. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke bagian yang mungkin paling penting, terutama buat teman-teman maba fisika, yaitu Open Recruitment Volunteer UPC 2026. Buat teman-teman nih yang baru masuk kuliah, mungkin sekarang masih dalam tahap beradaptasi dengan lingkungan baru, baru dan bingung kalau mulai aktif dari mana. Kalau menurut aku, volunteer UPC ini bisa menjadi salah satu kesempatan kalian untuk improve diri. Tentunya bukan berarti kalian harus punya pengalaman atau skill tertentu dari awal. Kita bakalan bisa saling berkoordinasi dengan kakak-kakaknya. Kemudian untuk Open Recruitment Volunteer UPC 2026 sendiri akan dibuka pada tanggal 20 sampai 31 Agustus 2026. Jadi buat teman-teman yang tertarik, jangan sampai kelewatan. Siapa tahu di UPC kalian bisa menjadi salah satu langkah pertama kalian untuk aktif, membangun relasi tentunya, dan berkembang selama menjadi mahasiswa fisika. Oke, bisa di next. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai Udayana P6 Championship 2026. Semoga setelah sosialisasi ini tentunya teman-teman jadi lebih tahu tentang UPC dan tentunya tertarik untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk ikut Open Recruitment Volunteer pada 20 sampai 31 Agustus 2026. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas pemaparan sosialisasinya. Untuk itu, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk sesi diskusi akan berlangsung selama 5 menit.
Baik, untuk pertanyaan dari Dava, bisa dipersilahkan. Baik, mohon maaf saya izin bertanya. Sebelumnya kenalkan sekali lagi nama saya Dafa Muhammad Naufal. Izin bertanya. Untuk volunteer semua mab, apakah semua maba itu akan wajib menjadi volunteer atau ada batas kayak kuota orang seperti itu, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Nabila, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Apakah pertanyaannya bisa diulang karena saya mendengar tadi agak sedikit macet-macet ya? Saya ulangi. Tadi, mohon maaf, saya ulang lagi pertanyaan saya tadi adalah apakah untuk menjadi volunteer, apakah ada kuota berapa orang atau bisa eh, banyak-banyaknya atau semua harus menjadi volunteer? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Dava. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena kegiatan volunteer ini tentunya baru pertama kali ya. Jadi saya izin menjawab. Untuk volunteer menjadi panitia UPC tentunya kita memiliki kuota ya. Jadi siapapun yang cepat pada tanggal 20 sampai 31 Agustus dan jika kuota terpenuhi tentunya kita sudah menutup lagi open recruitment volunteer panitia. Dan untuk kewajiban sendiri sebenarnya tidak bersifat wajib, tetapi ada banyak sekali yang tentunya didapatkan dari kegiatan volunteer ini. Teman-teman bisa menjadikan kegiatan volunteer UPC ini menjadi tahap awal kalian untuk mengikuti kepanitiaan pertama kali. Dan tentunya dari UPC sendiri juga tidak memaksakan ingin menjadi panitia dan juga teman-teman maba juga boleh untuk mendaftarkan menjadi salah satu peserta lomba juga bisa. Apakah terjawab? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk Kak Erika, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. MC, aku izin menambahkan terkait pertanyaan tadi tentang kuota. Jadi teman-teman udah dipaparin semuanya sama Nabila terkait seperti apa sisinya, apa aja yang akan dikerjakan. Teman-teman yang mau tertarik untuk menjadi volunteer di bagian tersebut boleh mendaftar. Nanti kita akan adain seleksi tentu saja. Mungkin seperti wawancara seperti itu oleh masing-masing koorsinya. Nanti yang belum berkesempatan untuk gabung di yang pilih, nanti akan ditanyakan kembali, ditawarkan untuk sisi lain yang masih kosong. Jika berkenan, bisa masuk ke si tersebut. Namun jika tidak, akan dipertimbangkan kembali. Seperti itu, dan untuk kotanya sesuai kebutuhan dari masing-masing si, nanti akan menyesuaikan. Mungkin seperti itu saja tambahannya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Erika atas informasinya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali oleh Ketua Panitia Udayana Physics Championships atau yang mewakili? Oke, mungkin aku izin menambahkan ya.
Untuk teman-teman maba, kebetulan Himafi itu sudah terdaftar di LinkedIn. Jadi kalau kalian mengikuti proker himpunan mahasiswa fisika, itu dapat menambahkan pengalaman kalian di LinkedIn dan itu sudah diakui ya. Lalu untuk UPC ini, apabila kalian mendaftarkan diri sebagai volunteer pun, kalian tetap mendapatkan SKP sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa kalau kita kuliah tentu kita juga harus mencari poin SKP. Terus kalau memang dari kalian ada yang masih ragu atau kurang percaya diri untuk mendaftarkan diri sebagai volunteer, itu tenang saja karena volunteer itu berada di bawah tanggung jawab panitia-panitia UPC. Nah, itu kalian akan belajar di sini. Jadi ini merupakan salah satu pintu yang dibuat oleh Himpunan Mahasiswa Fisika dan juga oleh inti-inti dari Udayana Physics Championship supaya kalian bisa menggunakan ini ibaratnya untuk magang kalian. Jadi sebelum kalian melangkah keluar prodi, kalian sudah mempunyai bekal terlebih dahulu di prodi kalian, apalagi bekal yang kalian bawa ini adalah bekal kalian menjadi volunteer di suatu kegiatan yang sifatnya itu nasional. Dan tahun lalu itu kita UPC ini mendapatkan peserta yang tertinggi untuk kompetisi nasional di lingkungan FMIPA. Jadi ini adalah wadah yang sudah diberikan oleh kakak-kakak kalian. Mohon dipergunakan sebaik mungkin. Diingat tanggal pendaftarannya, jangan ragu untuk mendaftar karena kami memberikan wadah ini, berarti kami berani untuk bertanggung jawab atas apa nanti kinerja kalian di dalam itu. Oke, jadi jangan ragu untuk mendaftar dan ingat kalian bisa menjadikan ini sebagai CV dan juga modal kalian untuk nanti mengikuti proker-proker di luar prodi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ana atas informasinya. Dikarenakan sesi diskusi sudah selesai, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Nabila atas pemaparannya. Agenda selanjutnya, dengan berakhirnya sesi pemaparan kegiatan study visit dan UPC tahun 2026, maka berakhir juga rangkaian sosialisasi kita pada hari ini. Sebelumnya, saya informasikan kembali ke seluruh peserta link sensi peserta telah tersedia di kolom chat. Dimohon untuk segera mengisi presensi sebelum beralih ke agenda berikutnya. Terima kasih. Namun, sebelum kita meninggalkan room meeting, akan dilakukan sesi dokumentasi. Untuk itu, kepada peserta dan panitia yang masih off-cam, dimohon untuk dapat mengaktifkan fitur kamera dan mengambil posisi terbaik pada sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Baik, Baik, dokumentasi saya ambil alih. Dimulai dari hitungan mundur 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. itulah dia seluruh rangkaian acara sosialisasi pada hari ini. Saya Lydia, mewakili seluruh panitia Piston 2026, berterima kasih dan meminta maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan selama berjalan acara pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri.
akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian Physics Orientation selanjutnya.